Saat ini, transaksi utang piutang bisa dikatakan relatif lebih mudah apabila di kota-kota besar dengan menggunakan fasilitas telepon genggam. Seseorang dapat meminjam utang dari sebuah aplikasi utang piutang melalui daring. Pinjaman online atau umum disebut pinjol sedang marak di masyarakat. Aplikasi pinjol terlihat sangat membantu masyarakat meminjam uang. Tetapi di balik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, membuat seseorang mudah terlilit utang. Banyak kasus pemberitaan yang berkaitan dengan pinjol ini, mulai dari nasabah yang tak mampu membayar utang karena bunga yang mencekik, maupun platform pinjol bermasalah alias ilegal yang hanya mencari keuntungan semata. Namun terlepas dari permasalahan tersebut, umat Islam dalam hal transaksi utang piutang disyariatkan menggunakan untuk keperluan yang mendesak, dan terpenting harus melihat bagaimana sistem platform pinjol yang akan digunakan, apakah sesuai syariat atau tidak. Ini termasuk pinjaman online, itu masuk di situ. Nah, pinjaman itu hakikatnya sama, maupun offline maupun online. Hakikatnya sih sama, cuman platformnya saja, ada yang platformnya kopi darat, ada yang platformnya online. Nah, itu sangat tergantung kehalalannya atau keharamannya kepada struktur akadnya, kepada bagaimana pinjaman itu distruktur. Pertama harus ada barang kan, barangnya harus dipastikan halal. Yang kedua ada penjual, ada pembeli, ada akadnya. Kemudian ada serah terimanya. Nah, jikalau syarat-syarat ini, rukun-rukun ini sudah terpenuhi, maka sahlah dia. Kalau distruktur secara syariah. Nah, tetapi jikalau dia hanya memberikan pembiayaan saja, misalnya 5 juta, nggak tahu mau dipakai apa. Nggak tahu mau dipakai apa. Yang penting dia pinjam 5 juta, istilahnya fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dia, kemudian ada BPKB misalnya. Nah, di sini juga kadang-kadang suka bodong, BPKB yang dia kopinya juga bodong, NPWP-nya juga bodong, KTP-nya juga nggak jelas. Nah, akhirnya itu menimbulkan masalah. Dia punya plafon 5 juta, dia pakai macam-macam, akhirnya nggak bisa bayar. Nah ini yang sangat-sangat tidak diharapkan, bahwa ojol atau pinjol, pinjaman online, itu mengakibatkan pola konsumsi yang tidak sehat. Lain halnya dengan pinjaman online. Dalam keseharian masyarakat pengguna smartphone, aplikasi berbasis jasa pelayanan online hampir setiap hari digunakan. Mulai dari belanja keperluan rumah tangga sehari-hari, makanan atau minuman, hingga kebutuhan transportasi, pasti kita menggunakan aplikasi jasa pelayanan online tersebut. Untuk pembayarannya pun konsumen dipermudah. Bisa dilakukan secara online dengan cara mendeposit sejumlah uang ke dalam aplikasi, sehingga konsumen bisa menikmati bonus-bonus yang ditawarkan aplikasi jasa layanan itu sendiri. Karena kemudahan yang memanjakan kita, terkadang kita tidak menghiraukan apakah jasa layanan deposit uang tersebut dalam syariat Islam halal atau tidak. Jelas kalau seandainya pinjaman berbalas dengan bonus tersendiri, itu hukumnya haram. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa haramun. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu dilarang. Nah, tetapi itu sesungguhnya bisa distruktur tidak berdasarkan pinjaman dari masyarakat atau seseorang ke platform, tapi bisa distruktur dengan deposit atau dengan titipan. Jadi misalnya saya menitipkan kepada seseorang dana, kepada satu lembaga dana, udah kamu pegang aja, satu saat nanti akan saya pakai dana ini. Itu sesungguhnya tidak ada masalah, karena berupa wakalah atau titipan. Nah, selama bonus itu diberikan tersendiri, terpisah. Misalnya karena dia ada campaign, karena dia ada satu grand launching, dia memberikan satu fasilitas tertentu kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat. Tetapi itu keluar daripada budget marketing dia. Tidak dikaitkan dengan ini. Nah, jadi kalau di strukturnya adalah sebagai titipan,
kemudian saya mewakilkan kepada Anda untuk mentransaksikan pembelian baju, pembelian sepatu, memakai deposit saya, itu sesungguhnya kan saya yang punya dana di Anda, kemudian Anda saya instruksikan untuk membeli ke sana. Nanti setelah dilakukan pembayaran, barangnya akan sampai di saya. Oke. Kemudian Anda sebagai lembaga yang mengelola titipan ini, Anda membuat promo. Misalnya barang siapa yang titipannya itu mature 6 bulan, maka dia berhak untuk ikut undian umroh gitu. Barang siapa yang tabungannya itu mature, katakanlah 1 tahun, dia berhak untuk mendapatkan motor. Nah, motor atau umroh itu keluar dari anggaran perusahaan, terpisah gitu. Bukan kaitannya dengan simpanan saya ini. Nah, kalau itu diperkenankan, karena apa? Karena itu memakai anggaran dia sendiri.